saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan korporasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di RRV Media. Berita hari ini, driver ojek online ditabrak dan dilindas. Sebelum masuk ke video pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak terlewatkan oleh berita terupdate dari kami. Tanggal 28 Agustus 2025, suasana di depan gedung DPR RI panas. Demo buruh berakhir ricuh. Massa lari ke berbagai arah. Dari video amatir yang tersebar, rantis itu menabrak Afan. Berhenti sejenak, tapi kemudian melaju lagi. Rodanya yang besar dan berat itu melintas tubuh Afan untuk kedua kalinya. Orang-orang yang teriak panik. Ada yang coba mendekat, tapi suasana sedang chaos. Afan langsung dibawa ke RSCM. Tapi luka yang terlalu parah membuatnya nggak bertahan. Nyawanya melayang dari ojol yang jadi korban dari pencarian nafkah jadi berita duka. Besoknya, dua perusahaan besar, Gojek dan Grab, langsung menyampaikan duka cita mendalam. Gojek bilang mereka akan penuhi semua hak Afan saat tunang. Biaya pemakaman, bantuan untuk keluarga, Grab juga kasih dukungan, termasuk kompensasi dan bantuan hukum. Buat perusahaan, Afan mungkin cuma satu dari jutaan driver. Tapi buat keluarga, dia anak. Dia tulang punggung buat kita. Dia jadi simbol pekerja kecil yang cuma mau cari nafkah, tapi malah hilang nyawa karena situasi yang seharusnya bisa dicegah. Presiden Prabowo Subianto akhirnya bicara dengan nada kecewa. Beliau bilang sangat terpukul atas kejadian itu. Ia menyampaikan bela sungkawa langsung kepada keluarga Afan, bahkan datang bertemu dan memberikan bantuan berupa rumah di Cilengsi. Prabowo menegaskan, tidak boleh ada aparat yang sewenang-wenang. Kalau terbukti ada pelanggaran, hukum harus ditegakkan transparannya. Beliau juga meminta investigasi cepat dan terbuka. Prabowo bilang, aparat memang punya tugas jaga keamanan, tapi keselamatan rakyat sipil harus menjadi prioritas utama. Kata-katanya keras, penuh rasa marah bercampur sedih. Di balik itu, jelas terlihat negara merasa perlu hadir, bukan cuma minta maaf, tapi juga kasih jaminan hidup untuk keluarga korban. Walaupun begitu, pernyataan besar tetap ada. Benarkah keadilan bakal ditegakkan sampai ujung? Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung minta maaf ke publik. Ia janji kasus ini nggak bakal ditutup-tutupi. 7 anggota BRIMOB yang ada di dalam Ratis sudah diperiksa. Kendaraannya diamankan. Polri lewat Propam juga jatuhkan sanksi penahanan khusus 20 hari terhadap personel yang terlibat. Kapolri bilang kalau terbukti ada kesalahan fatal, proses pidana siap dijalankan. Kalau dengar itu, hati kita mungkin terbelah dua. Lega karena ada langkah tegas, tapi juga kecewa karena langkah itu selalu muncul setelah ada korban. Kenapa harus nunggu Afan kehilangan nyawa dulu, baru aturan ditegakkan? Tanggal 29 Agustus, jenazah Afan dimakamkan di TPU Karet Bifak. Ratusan ojol datang pakai jaket hijau, nyalain hazard motor, jalanan penuh dengan rasa hormat. Ada juga tokoh publik seperti Anies Baswedan dan Yusuf Hamka yang hadir langsung. Ibunya nangis pecah, teman-teman ojol baca doa. Semua orang rasanya nggak percaya. Anak muda yang tiap hari kita lihat di jalan bawa orderan harus pergi secepat itu. Di media sosial, gelombang 4 jadi amarah. Banyak netizen marah, bilang aparat terlalu brutal. Dari Twitter sampai TikTok, nama Afan jadi simbol perlawanan. Bukan karena dia aktivisi, tapi karena dia rakyat biasa yang menjadi korban. Media asing pun ikut memberitakan, dari Reuters, Bloomberg, Bangkok Post, sampai The Straits Times.
dunia melihat bahwa di Indonesia masih ada aparat yang gagal melindungi warga. Insiden ini jadi sorotan politik internasional. Itu artinya kisah Afwan bukan cuma milik Jakarta, tapi udah jadi milik semua orang yang percaya kalau nyawa manusia nggak boleh diabaikan. Pakar hukum bilang, kasus ini bukan sekedar kecelakaan, bisa dikategorikan extrajudicial killing, pembunuhan di luar jalur hukum, karena ada unsur kelalaian fatal dari aparat yang seharusnya melindungi rakyat. Mereka bilang, hak hidup adalah hak paling dasar. Kalau negara gagal melindunginya, maka negara gagal menjalankan amanah konstitusi. Jadi, tuntutan publik wajar banget usut tuntas. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan sampai Afwan cuma jadi angka statistik. Afwan bukan aktivis besar, bukan tokoh publik, tapi justru disitulah nilai ceritanya. Dia representasi kita semua, rakyat kecil yang kerja keras, nyari rezeki halal. Kalau nyawa kayak gini bisa hilang begitu saja, berarti siapapun bisa jadi korban. Itu yang bikin kita harus terus ingat, bukan buat marah tanpa arah, tapi buat dorong perubahan nyata. Aparat harus belajar bahwa perlindungan rakyat artinya benar-benar melindungi, bukan menindas. Mari kita doakan Afwan, semoga Allah kasih tempat terbaik. Semoga keluarganya dikuatkan, dan semoga Indonesia bisa lebih manusiawi. Karena nggak ada rezeki, nggak ada demo, nggak ada situasi apapun yang sebanding dengan nyawa seorang anak muda. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, agar kalian tidak terlewatkan oleh berita terupdate dari kami. Stay safe, dan sampai ketemu lagi. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan populasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media